Ya, selamat pagi Bapak Ibu dosen. Ya, izinkan saya untuk menyampaikan final test saya. Jadi case yang pertama terkait dissemination sustainability. Ya, ini sudah saya cantumkan ya penjelasan terkait dengan pertanyaan di soal ya. Kemudian juga yang terkait dengan algoritmanya untuk membandingkan gap analysis juga sudah saya cantumkan. Saya mengambil dari jurnalnya Krishna Kumar. Kemudian framework enterprise architecture yang bisa digunakan, saya menggunakan TOGAF ya seperti yang disampaikan di materi ya. Kemudian ya, kemudian ini referensinya Bapak Ibu, ini bisa dibuka ya. Kemudian juga bahasan yang kedua terkait dengan pembahasan terkait dengan balance scorecard ya. Terkait dengan perusahaan transportasi gitu ya. Ini saya sudah konstruksikan terkait dengan KPI dan target ya di sini Bapak Ibu. Jadi saya ambil template-nya, kemudian saya define gitu ya dari perspektif strategi objektif, measure-nya seperti apa, pengukurannya, kemudian target year-nya bagaimana, kemudian inisiatifnya apa ya. Itu dari konstruksi balance scorecard untuk bisnis, kemudian juga konstruksi IT balance scorecard ya. Ini saya ini ya mengambil dari ini ya kutipan juga ya Bapak Ibu. Ya, di sini di bawahnya ada ya. Kalau di sini kalau untuk IT itu dibagi menjadi 4 gitu ya. Untuk bagaimana meningkatkan IT performance ya. Jadi ada business continuity, ada IT improvement, ada service agility dan juga IT competencies. Ya, ini juga sama sepertinya seperti bisnis tadi, pengukurannya ya ada measure yang mau dicapai dalam bentuk kuantitatif, kemudian juga inisiatifnya apa saja. Kemudian ini juga ada ya bagaimana menyusun enterprise arsitekturnya dengan TOGAF ya. Kalau saya lihat TOGAF ini posisinya dalam balance scorecard adalah seperti turunannya ya. Jadi pada waktu membuat balance scorecardnya masing-masing balance komponen dalam balance bisa diturunkan dalam bentuk dalam kita membangun enterprise arsitektur ya. Ini link jurnalnya. Kemudian yang terakhir adalah penerapan metode EA ya. Yang pertama adalah pembahasan dengan e-government strategic framework. Ini menggunakan ITIL dikombinasikan dengan TOGAF ya. Ini saya ambil dari Hendrik et al 2019 gitu ya. Kemudian dari Putra et al 2017 gitu ya, bahwa ITIL itu merupakan ini ya bagian dari TOGAF juga. Jadi ada bagian dari TOGAF yang merepresentatifkan dari service strategy, service design, service transisi maupun continuous service improvement ya. Nah, ini saya ambil case yang ada di Astrotopat, bagaimana membangun bisnis retail gitu ya. Nah, kemudian itu Bapak Ibu, jadi pertanyaan berikutnya terakhir adalah key learning point-nya apa? Kalau saya lihat adalah framework didesain ya. Framework didesain, ada framework terkait dengan business
business strategy tadi digambarkan dalam bentuk balance scorecard. Kemudian enterprise arsitekturnya kita menggunakan TOGAF gitu kan. Kemudian kalau QA kita menggunakan TQM gitu ya. Nah itu sebenarnya tools-tools itu adalah merupakan kombinasi dan melengkapi satu sama lain ya. Jadi itu. Tapi pada dasarnya framework yang didesain tadi itu fokusnya ke bisnis. Untuk apa? Untuk meng-create opportunity dan revenue stream dan comply ke regulasi. Yang kedua adalah inovasi akan sangat menghit dari sisi revenue atau dari operation excellence ketika goal tadi divine-nya dari customer centric dulu, customer yang di tengah dulu gitu ya. Itu yang akan membuat inovasi tadi itu berhasil ya. Mungkin demikian dari saya Bapak Ibu. Semoga semoga jawaban-jawaban tadi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan di final test. Terima kasih.